Film yang menceritakan seorang mantan agen rahasia yang sudah pensiun, yang diperankan oleh Mamang Botak yaitu Jason Statham. Di film ini, ia menjadi seorang mantan agen rahasia yang dikenal dengan The Beekeeper atau peternak lebah. Namun ia harus kembali ke masa lalu menjadi brutal untuk balas dendam, untuk mengetahui penyebab kematian orang terdekatnya. Oke lah kalau begitu, daripada kelamaan langsung masuk aja ke pembahasannya. Sebelum menonton keseruan film ini, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe jika kalian suka dengan channel ini, agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Avis Movie. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria yang sedang membasmi sarang tawon di gedung kosong, di mana tempat tersebut merupakan gedung milik seorang wanita yang disewa oleh Clay untuk berternak lebah madu. Setelah membasmi sarang tawon, Clay dihampiri seorang wanita yang bernama Nyonya Parker. Ia mengatakan pada Clay untuk berterima kasih karena telah merawat dengan baik tempat tersebut dan mengajaknya untuk makan malam. Crabgrass and weeds, and you brought it back to life. I'll stay right here, thank you. Mr. Clay, come back at supper time. Let me feed you. I just wanted to thank you. Clay yang sibuk dengan pekerjaannya merawat lebah madu untuk dipanen madunya. Di balik itu, Nyonya Parker yang sibuk dengan komputernya tiba-tiba terdapat notifikasi terdeteksi terkena virus pada komputer tersebut. Nyonya Parker yang bingung langsung menghubungi nomor yang tertera di notifikasi tersebut, yang langsung terhubung pada pria yang bernama Garnet. Diketahui Garnet merupakan pengelola jaringan kriminal penipuan, dengan kata lain phishing, yang meretas data pribadi seseorang. Salah satu korbannya yaitu Nyonya Parker itu sendiri. United Data Group, good afternoon. This is Boyd. How may I help you? Got a message saying that there's a problem with my computer. Setelah menghubungi Darnet, Parker mengikuti langkah-langkah apa yang telah dikatakan Darnet. Salah satunya menginstal ulang aplikasi dengan tujuan untuk mengembalikan data tersebut. Namun ketika Parker memasukkan kata sandi, saldo yang ada di data Parker yang merupakan dana pensiun atau badan amal terkuras habis. Dan diketahui ternyata telah dibajak oleh Darnet. Dollar account. Okay. Singkat cerita, di malam hari, Clay yang akan pergi dengan membawa sebotol madu menuju ke tempat Nyonya Parker. Setelah sampai, Clay mengetahui Nyonya Parker telah meninggal karena bunuh diri. Di waktu bersamaan, anak Parker yang bernama Verona mengetahui ibunya meninggal dan mengira Clay yang melakukan semua ini. Ia langsung melaporkan ke polisi, dan salah satu anggota polisi mengetahui bahwa Clay merupakan mantan anggota penegak hukum. And what are you doing in my... Got a law enforcement background? Verona yang telah mengetahui bahwa ibunya ternyata bunuh diri, bukan karena Clay, dan Clay telah dinyatakan bebas karena terbukti tidak salah. Dan Verona menghampiri Clay untuk meminta maaf atas semua kejadian ini. Seems, sadly, it was suicide. Clay, I need to apologize for last night. That's understandable. Saat berbincang antara Verona dan Clay untuk membahas apa penyebab sebenarnya Nyonya Parker bunuh diri, dan Verona mengatakan pada Clay ia merupakan anggota FBI dan mengajaknya kerjasama untuk mengetahui pelaku penyebab atas kematian ibunya. Somebody emptied out all her accounts. No, it didn't. I'm gonna get these motherfuckers who did this. Was I left to face the Hornets alone? Saat Clay kembali ke tempat di mana ia peternak lebah, ia menghubungi rekannya dengan telepon yang diletakkan di balik sarang lebah untuk menanyakan nama alamat tempat pelaku tersebut. I need a favor. What are you doing? I thought you retired. What kind of favor? A name, an address.
Setelah mengetahui alamat pelaku, Clay langsung bergegas pergi menuju tempat tersebut. Setelah sampai, Clay dihadang dua penjaga keamanan. Dengan niat Clay tidak diizinkan masuk di gedung tersebut. Namun Clay membantahnya dan menghabisi penjaga tersebut. Whoa. The hell you think you're going, pal? Pretty and you're trespassing. I'm going inside. Setelah berhasil menghabisi penjaga, Clay masuk ke gedung tersebut dengan menenteng dua jerigen bensin dengan niat untuk membakarnya. Gedung tersebut di dalam ruangan, salah satu karyawan tidak mau mendengarkan yang telah dikatakan Clay. Clay langsung menghabisi karyawan tersebut dengan memukulnya. Repeat after me. The vulnerable again. Di saat akan membakar ruangan, Clay dihadang oleh Garnet dan anak buahnya. Namun Clay tidak peduli. Garnet menyuruh anak buahnya untuk menghajar Clay. Tanpa basa-basi, Clay langsung membantai mereka satu persatu. Will you stomp his ass out, please? Setelah menghabisi semuanya, Clay meletakkan peledak yang dihubungkan ke telepon. Ketika telepon tersebut dihubungi oleh korban phishing dan menimbulkan percikan api dan terjadi ledakan yang akan membakar semua yang ada di gedung tersebut. Garnet yang panik, ia menelpon Derek yang merupakan pemilik gedung tersebut dan memberitahu bahwa gedung yang bernilai $30 juta tersebut terbakar habis rata dengan tanah. I'm standing here staring at a $30 million building, and he burns the place to the ground. Derek yang telah mengetahui semua ini, ia menghampiri pria tua yang bernama Wallace. Ia merupakan mantan presiden CIA dengan niat untuk meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah ini. Namun Wallace menolaknya dan tidak ingin terlibat dalam kasus ini. Like a job for the police. Keep me a million miles away from your metaverse mess. Derek yang mengetahui bahwa Wallace tidak mau membantunya. Derek menyuruh Garnet untuk menyewa tukang pukul untuk menghabisi Clay. Keesokannya, Garnet mengikuti Clay untuk mengetahui tempat tinggalnya. Dan kesalahan terbesar, ia telah menghancurkan dan mengusik semua sarang lebah milik Clay tersebut. The hell are those? You break his shit. Setelah sampai ke tempat di mana Clay berada, ia menghancurkan semua peralatan dan botol madu di tempat tersebut. Clay yang mengetahui menghabisi mereka semua satu persatu. Ia memotong semua jarinya Garnet sebelum meninggalkan tempat tersebut. Where you at, B-boy? Just work this out, me and you, we can fix it. Beralih ke Verona yang telah mengetahui mendapat kabar bahwa rumah ibunya telah terbakar dan salah satu tim pengevakuasi menemukan korban kebakaran tersebut yang merupakan salah satu anggota jaringan kriminal, dan Verona mengira yang melakukan semua ini adalah Clay. Chance that the dude who burned down United Battlefield. The beekeeper. Di jembatan, Garnet yang menghubungi Derek dan memberitahu bahwa semuanya telah gagal. Clay muncul dengan tiba-tiba, memukul dan menghabisi dengan cara mengikat ke mobil. Ketika mesinnya dihidupkan, ia akan terjebur bersama mobil tersebut. Or something. Oh! Fuck is this, man? Derek yang meminta bantuan kepada Wallace, dan Wallace mengatakan kepada Derek pelaku ini sangat berbahaya, hingga Wallace melihat foto dan namanya pun sampai ketakutan. Pelaku ini merupakan mantan anggota The Beekeeper yang sangat rahasia dan ditakuti pemerintah. You disturbed the beekeeper. Keeper says you're gonna die. You're gonna die. Wallace menghubungi ibu Derek. Ibu Derek mengatakan untuk melindungi anaknya yang ketakutan, dan Wallace langsung menghubungi Jenderal Markas Pusat The Beekeeper untuk meminta bantuan, mengirim anggota The Beekeeper lainnya untuk membunuh Adam Clay. Why are you calling me on the never call this line? I need help, Janet, not jokes.
Di pom bensin, Clay yang akan mengisi bensin mobilnya, tiba-tiba muncul seorang wanita. Wanita tersebut juga merupakan anggota The Beekeeper dan terjadi perkelahian. Berhubung Adam Clay lebih senior dan kuat, dengan mudah melumpuhkannya dan membakar hidup-hidup wanita tersebut. Placement. Sebelum meninggalkan tempat tersebut, Clay memotong salah satu jarinya untuk dijadikan fingerprint supaya bisa masuk ke ruangan markas The Beekeeper. Di dalam mobil, Wallace mendapat telepon dari Jenderal The Beekeeper memberitahu bahwa semuanya telah gagal dan mengatakan ia sudah tidak sanggup untuk membunuh Adam Clay. Sorry, Wallace. You're on your own. Keesokannya, Wallace mengumpulkan semua anggotanya untuk memberi arahan dan menjelaskan apa itu The Beekeeper sebenarnya yang selama ini menghantui dan sangat rahasia, dan niat untuk membunuh Clay yang merupakan target utama mereka. One mission: to keep the system, to kill him before he accomplishes his goal. Clay yang telah menemukan tempat di mana markas The Beekeeper berada, ia memasuki gudang tersebut dengan menggunakan jari yang ia potong sebelumnya untuk fingerprint dan melacak lokasi keberadaan tempat selanjutnya, yaitu di Boston, tempat Derek berada. Beralih ke Verona yang sedang ada pertemuan dengan Direktur FBI untuk membahas tentang Clay yang merupakan penyebab utama dan sangat brutal. Setelah Direktur mengetahui info semuanya, ia langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Beekeepers do. I have enough to brief the director. That shouldn't be a problem. Thank you. Di suatu gedung di mana seorang manajer yang sedang memberi arahan pada karyawan dihampiri ketua CIA, menanyakan siapa pemilik dan bosnya. Di waktu yang sama, pasukan CIA dan FBI tiba secara bersamaan. Ia langsung membagi tugas. FBI berjaga di luar dan CIA berjaga di dalam. Dan secara diam-diam, Clay menyusup pada pasukan FBI dan langsung menghabisi mereka satu persatu. Di dalam ruangan, Clay yang menyamar menjadi karyawan, ia menyuruh semua karyawan untuk keluar jika ingin selamat, namun berhasil ketahuan oleh pasukan CIA dan terjadi baku tembak yang amat brutal. Clay membunuh pasukan satu persatu dengan cara menggantung dengan tali. Di waktu yang sama, Verona datang dengan pasukan lainnya. Clay memasang jebakan dan peledak dengan niat untuk mempermudah melumpuhkan pasukan FBI tersebut. Clay yang berhasil ketahuan oleh Verona, ia langsung meninggalkan tempat tersebut dan Verona mengetahui pemilik perusahaan ini dari sebuah foto yang terdapat di komputer. Pemilik aslinya ternyata Derek yang telah menipu dan menyebabkan ibunya bunuh diri. Wiley. Holy shit. Verona yang sedang berdiskusi dengan Direktur FBI dan mengatakan bahwa target Clay selanjutnya adalah Presiden Danforth, yaitu ibu Derek. Dan diketahui ternyata semua uang hasil penipuan yang dilakukan Derek ternyata digunakan untuk dana kampanye ibunya menyalonkan menjadi presiden. $1 billion founded and operated. Financed your campaign. Yeah. None of that money was clean. Di Danforth, di mana akan diadakan pelantikan presiden dan dijaga ketat oleh pasukan Verona, yaitu FBI, hingga Wallace sampai menyewa pembunuh bayaran yang bernama Lazarus. Di waktu yang sama, Clay menyusup melalui lubang gorong-gorong dan menyamar menjadi anggota FBI.
Setelah berhasil menyamar menjadi anggota FBI, kini Clay menyamar menjadi tamu undangan dan Verona mengetahui Clay berada di tempat tersebut. Clay langsung pergi menuju keluar ruangan dan berhasil ditangkap. Dan tidak disadari, Clay berhasil melumpuhkan semua pasukan dengan meledakkan bom yang telah ia pasang sebelumnya menggunakan remote yang diletakkan di balik telapak tangannya. Lace your fingers behind your head. To be. Setelah berhasil melumpuhkan pasukan yang ada di luar, Clay pergi menuju lantai atas ke tempat Derek berada, dihadang ribuan pasukan dan Lazarus. Namun Clay berhasil melumpuhkan semuanya. Setelah Clay berhasil melumpuhkan pasukan dan Lazarus, kini ia berhadapan dengan Wallace, namun berhasil melumpuhkan dengan mudah. Clay memasuki ruangan di mana Derek megang pistol dan menembak direktur FBI dan menyandera ibunya. Demi menegakkan keadilan, Clay membunuh Derek dengan menembaknya, lalu ia pergi meninggalkan tempat tersebut. Drop the weapon! Drop it! Want this? Bye, Mom. Film pun tamat dan penuh ketegangan dan mengundang banyak adrenalin. Terima kasih yang sudah menonton alur cerita film ini. Cukup sampai di sini dan sampai ketemu lagi di video menarik selanjutnya. Goodbye, Adam Clay.